Menteri itu kan nggak perlu jadi orang yang sombong-sombong amat. Iya, iya. Karena satu-satunya jabatan politik yang nomenklaturnya sebagai pembantu itu hanya menteri. Jadi pembantu presiden. Jadi nggak perlu sombong-sombong amat jadi menteri. Di luar negeri AI sudah bisa bantu lacak aset koruptor, Pak. Nah, Indonesia kapan? Pastinya belum full ya, gitu. Tapi sifatnya kita melakukan sebagai data awal untuk melakukan tindakan-tindakan pertama. Karena gini, segala sesuatunya AI itu juga tidak bisa menggantikan seorang investigator. Tetapi yang paling penting buat saya, undang-undang perampasan aset penting. Tetapi yang mungkin menurut saya ada cara lebih mudah untuk bisa diterapkan. Yang kedua, soal konstruksi untuk KCIC, kereta api cepat, begitu kerugian negaranya akan semakin membengkak. Ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Dian Patria menyebut, pihak KPK menemukan adanya ekspor biji nikel ilegal yang sudah berjalan dari Januari 2020 hingga Juni 2022 dari situs Otoritas Bea dan Cukai Tiongkok. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menyita sejumlah alat milik sebuah perusahaan di Desa Tumbak Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas pada 9 September lalu. Penggeledahan dan penyitaan ini adalah bagian dari pengusutan kasus dugaan korupsi terkait izin usaha pertambangan dengan kerugian mencapai 1,3 triliun rupiah. Kalau bicara mengenai korupsi, rata-rata mungkin 100% orang akan memusatkan fokusnya pada penindakan. Seperti kasus-kasus yang Anda nonton tadi di video. Tapi sedikit sekali yang mau concern atau mau fokus kepada pencegahan korupsi. Satu dari sedikit yang fokus pada pencegahan korupsi adalah Kementerian Hukum. Jadi saya mau nanya langsung, ini banyak yang nonton tuh kalau lihat korupsi itu udah langsung kasus aja, langsung penindakan aja. Padahal kita rugi dua kali kalau saya jadi mikirnya ya, Pak, sebagai warga negara. Udah uangnya dicuri, kalau udah terlanjur terjadi korupsi ya. Udah uang kita dicuri, mereka pas ditangkap pakai uang negara lagi, penyidikan di KPK pakai uang negara lagi, pas ditahan juga masih pakai uang negara. Jadi kami sebagai warga negara tuh rugi berkali-kali. Kali ini mungkin saya, karena tadi saya tanya kenapa Kemenkum ya, Kementerian Hukum itu concern terhadap pencegahan korupsi. Kenapa Pak Menteri? Itu bukan sesuatu yang tidak begitu menarik bagi publik kalau bicara mengenai pencegahan korupsi. Kenapa harus ada, betul sampai ada MOU ya Pak ya dengan KPK ya? Pertama, menteri itu kan nggak perlu jadi orang yang sombong-sombong amat. Karena satu-satunya jabatan politik yang nomenklaturnya sebagai pembantu itu hanya menteri. Jadi pembantu presiden. Jadi nggak perlu sombong-sombong amat jadi menteri. Nah, sebagai pembantu presiden, tentu kami menjalankan apa yang menjadi visi, harapan Bapak Presiden. Nah, kebetulan di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto punya Astacita. Astacita itu ada yang di Astacita yang ke-7, yakni reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan di bidang tindak pidana korupsi dan narkoba. Jadi itu sangat relevan. Nah, apa yang membuat kami bersemangat untuk melakukan itu? Karena kami sadar sepenuhnya. Saya lama di DPR terkait dengan legislasi. Walaupun sekarang juga di Kementerian Hukum terkait dengan legislasi ya. Karena tupoksinya Dirjen Perundang-undangan ada di kami. Tetapi saya teringat dulu terkait dengan dulu istilah Trisula. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dulu digaungkan oleh KPK. Apa Trisula itu? Yang pertama adalah itu harus ada aspek pendidikan lebih awal. Kemudian pencegahan, baru kemudian itu penindakan. Kemudian aspek pencegahannya menurut saya sebenarnya sangat mudah kalau pencegahan. Saya mengambil contoh Pak Ketua di Kementerian Hukum. Sejak saya jadi Menteri Hukum, saya bilang korupsi itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah membenahi sistem, yakni digitalisasi. Kalau mau benahi pemerintahan, tidak ada pilihannya selain digitalisasi. Itulah yang kami lakukan di Kementerian Hukum sekarang, membangun sebuah super apps yang nanti sangat transparan, tidak sekedar seperti kita punya arsitektur pembangunan pemerintahan berbasis elektronik.
Tapi masih kebanyakan hanya terkait dengan proses pendaftarannya online. Tapi proses dibawanya semua manual. Kalau di Masih- sini? Nah, nanti insya Allah nanti kita akan launching di akhir bulan Desember atau awal Januari paling lambat. Maka akan ada super apps Kementerian Hukum yang seluruh layanannya di Kementerian Hukum semua online. Mulai dari pendaftaran sampai kepada produk akhir. Jadi itulah yang kami lakukan. Sehingga nanti kalau ada Mbak Fris bermohon untuk layanan badan usaha, ada waktunya, maksimal 7 hari. Di ruangan saya ada war room, saya bisa pantau nanti. Bahwa sekarang permohonan Mbak Fris itu ada di meja siapa, kenapa dia tidak melakukan, dan itu akan berpengaruh terhadap KPI yang bersangkutan. Jadi nanti semua transparan. Jadi karena itulah menurut saya yang pertama yang harus kita, itu bagian dari upaya pencegahan, membenahi sistem. Nah, walaupun ya tetap mungkin ada kelemahan, tetapi saya berharap nanti kolaborasi di antara KPK, kemudian juga Kementerian Hukum maupun kementerian-kementerian yang lain itu akan semakin lebih transparan ke depannya. Pak, saya nggak mau nanya kayaknya semua lembaga, semua kementerian mau sih MOU sama KPK, tapi yang benar-benar bisa mengkonkretisasi hasil MOU itu sebenarnya seperti apa sih Pak? MOU pastinya bukan hanya sekedar sebuah tanda tangan. Di dalamnya ada kesepakatan yang harus dijalankan oleh masing-masing kedua belah pihak. Di dalamnya ada sebuah komitmen, ya, saya yakin antara KPK dengan Kementerian Hukum pun seperti itu. Didasari diawali sebuah niat baik, kemudian dilakukan pembahasan, klausulnya isinya apa, disepakati, jadilah sebuah MOU atau perjanjian kerjasama. Nah, itu merupakan sebuah bentuk sinergi sebenarnya. Sinergi antara kementerian, karena apa? KPK dalam rangka melakukan kegiatan pemberantasan korupsi, tadi sebagaimana Pak Menteri jelaskan, Trisula ya, dari pendidikan, kemudian pencegahan, dan penindakan ini perlu peran serta masyarakat, kemudian semua pihak, pastinya juga termasuk kementerian, gitu. Terutama di sisi pencegahan, gitu. Nah, dengan adanya MOU ini banyak hal kemudian yang bisa dikerjasamakan. Apa aja itu Pak? Ya, contoh misalkan masalah tukar-menukar data atau informasi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bahkan masalah misalkan yang sering dilakukan atau yang sekarang sedang dilakukan upaya untuk melakukan ekstradisi ya Pak Menteri terhadap salah satu tersangka yang ada di luar negeri. Ini juga kami bekerja sama dengan Kementerian Hukum gitu. Jadi Kementerian Hukum sebagai single access point untuk kontak kemana-mana gitu. Jadi dengan luar negeri pastinya dari Kementerian Hukum lah yang melakukan komunikasi, kerjasama dengan mungkin kejaksaan di sana, dengan pemerintahan di sana. Nah itu yang komunikasi dari Kementerian Hukum. Ya termasuk juga hal-hal yang berhubungan aturan-aturan yang di internal kami gitu, yang harus diharmonisasi dengan Kementerian Hukum sebelum kemudian dimasukkan dalam lembaran negara atau dikeluarkan. Nah dengan adanya kerjasama ini, urusan pencegahan, urusan pendidikan masyarakat, gitu ya. Kemudian dampaknya nanti harapannya penindakan ini nggak nyampe ke situ, karena jangan sampai terjadi korupsi gitu ya. Karena segala sesuatunya sudah diantisipasi dengan pendidikan dan pencegahan. Nah, memang bicara pendidikan, bicara pencegahan ini ya seringkali nggak dapat panggung ya Pak Menteri ya. Itu Pak saya bilang tadi di awal ya, nggak banyak yang mau gitu. ngurusin pencegahan korupsi. Ya mungkin bahasa saya kurang seksi lah, kira-kira seperti itu. Masyarakat selalu menunggu bahwa penindakannya. Nah, padahal sebenarnya ada urusan pencegahan, ada urusan pendidikan masyarakat yang sebenarnya pengaruhnya juga besar gitu. Karena kan ini sejak awal nih, bagaimana menciptakan alam bawah sadar dari mulai pendidikan dini sampai pendidikan kedinasan, mereka paham tentang masalah integritas. Integritas ini kan jembatan ya antara kebenaran dan kejujuran kan. Bagaimana apa yang diomongin sama pelaksanaannya sama gitu. Nah, kalau ini kemudian ditinggalkan, orang hanya mengandalkan masalah penindakan saja, ya saya yakin ya itu sifatnya mungkin hanya sesaat saja gitu, tapi tidak melekat sampai kepada dasar. Nah, harapannya KPK melakukan kerjasama dari sisi pencegahan
kemudian dilaksanakan oleh kementerian, ini berdampak gitu terhadap segala sesuatu yang seperti yang tadi Pak Menteri jelaskan, ada upaya-upaya seperti digitalisasi. Digitalisasi itu kan sebenarnya upaya untuk melakukan transparansi. Betul. Karena paling penting poinnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, beliau dengan adanya war room bisa mantau memonitor, mengontrol semua operasional yang dilakukan oleh Jajaran. kementerian gitu. Saya jamin nanti semua akan transparan dan semua bisa terkoneksi dengan seluruh kementerian. Jadi kami siapkan line khusus. Jadi sekarang sudah ada 19 kementerian dan lembaga yang sudah terkonek nih dengan sudah. sistem AHU dan termasuk dengan KPK, Iya, kepolisian, KPK kejaksaan semua sudah dari aparat penegak hukum. Tapi di luar itu katakanlah seperti contoh namanya terkait dengan banyaknya kejadian kasus yang terkait dengan pemilik manfaat atau beneficiary ownership. Sekarang Pak Ketua saya sampaikan hari ini ada 1 juta badan usaha yang kami blokir karena BO-nya nggak terdaftar. Iya. Jadi saya tadi ketemu teman-teman dari KEIN, Kamar Dagang, anak-anak muda nih yang kawasan industri, saya sampaikan. Semua ini menjadi kewajiban kita agar BO itu didaftarkan. Iya. Karena dulu BO itu bisa didaftarkan oleh korporat. Jadi banyak nama-nama orang asal diambil, dicopot. Sekarang nggak bisa, semua harus lewat notaris. Begitu pula halnya dengan layanan-layanan yang lain di administrasi hukum dan umum. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi menyangkut soal perjanjian MLA ya, kemudian ekstradisi juga. Nanti itu semua kita akan lakukan. Mudah-mudahan nanti surat menyuratnya saya berharap suatu saat nih Pak. Kenapa itu mudah bagi saya? Karena Presiden tidak pernah bebani apa-apa kepada menteri. Itu yang perlu diingat. Yang kedua, saya lebih mudah melakukan itu sekarang karena partai juga tidak pernah membebani apa-apa untuk tugas-tugas ini. Jadi itu kesempatan bagi saya untuk hari ini. Makanya kalau saya bilang, mungkin sekarang Menteri Hukum, menteri yang paling kurang kerjanya sekarang. Karena semua kewenangan saya distribusi habis, tapi tidak sekedar mendistribusi, tapi membuat sistem yang bisa dikontrol. Tadi saya bilang, keberhasilan pencegahan korupsi itu tadi saya sudah sebut tadi, digitalisasi. Yang kedua adalah karena kalau digitalisasi, kemudian orang kan banyak yang sudah merasa nyaman Pak Ketua. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Pasti ada yang kehilangan. Iya dong. Biasa dapat pungli misalnya ya. Ada yang kehilangan. Tapi apa caranya? Saya buat supaya mereka tetap mendapatkan sesuatu, tetapi tidak perlu dengan cara-cara yang tidak baik. Melawan saya hukum. jamin merit system terjalan. Yeah. Bagi mereka yang punya program, punya proyek perubahan, dan itu bisa diimplementasikan untuk layanan publik, saya kasih kenaikan pangkat istimewa. Dan itu tidak hanya berlaku buat sekali, siapapun dia berkali-kali pun dalam setahun saya berikan kenaikan pangkat istimewa 2 kali. Yeah. Jadi sekarang Kementerian Hukum teman-teman itu saya bilang saya tidak bisa kasih kalian duit, saya tidak punya duit. Yeah. Tetapi kalau kalian berprestasi, kalian semua mengejar. Saya berharap semua pegawai Kementerian Hukum itu bisa naik pangkat sampai bisa menjadi 4E semuanya kalau memungkinkan. Kalau dulu ada cerita-cerita kalau mau naik pangkat tuh ada terima kasihnya lewat pintu belakang dan lainnya itu nggak terjadi lagi. Silahkan cek di Kementerian Hukum, saya pasti jamin itu tidak akan terjadi. Karena saya beritahu, zero tolerance terhadap hal-hal yang seperti itu. Yeah. Nah karena itu teman-teman hampir semua sekarang saya bilang tidak perlu dekat dengan seorang menteri, nggak perlu. Pokoknya kalian memperlihatkan kalian punya kinerja, pasti saya pakai. Yang tidak, pasti tidak. Karena itu saya berharap nanti ini bisa menjadi bagian. Jadi 2 hal, digitalisasi, merit system. Semua negara-negara maju, termasuk di negara tetangga kita, katakan bicara Singapura. Kenapa mereka berhasil? Merit system. Begitu itu kita berlakukan, harapannya ke depan, integritas akan muncul. Saya tidak bilang saya tiba-tiba sekarang menjadi orang seperti ini, kemudian saya manusia yang paling bersih. Enggak, bukan. Di masa lalu saya juga banyak, di berkali-kali pun dengan teman-teman di KPK saya bilang, masalahnya ada sebuah sistem yang harus kita rubah. Dan sekarang momentumnya bagus. Karena Bapak Presiden pingin ini bersih.
Dan itulah yang saya selalu katakan. Nanti mudah-mudahan nanti saya minta bantuan kepada Pak Ketua dan seluruh untuk memonitor terkait dengan seluruh kerja-kerja di Kementerian Hukum. Karena satu hal yang pasti bahwa tadi saya katakan bahwa dua hal tadi ada trisula, tetapi jangan lupa bahwa ada hal yang harus menjadi instrumen pendukung ya. Yaitu Pak? Yakni menyangkut soal regulasi. Saya katakan instrumen pendukung karena sesungguhnya sekarang ini regulasi kita sebenarnya sudah sangat bagus. Implementasinya yang kadang-kala sulit karena menyangkut soal komitmen. Bahwa ada perbaikan yang harus kita lakukan, iya. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita mau membenahi dua hal ini, itu pasti menciptakan integritas dan akuntabilitas itu terjamin. Integritas dan akuntabilitas tadi minimal tadi mungkin suatu saat saya harapannya sih Pak nggak kenal lagi namanya istilah pungli Pak. Karena bener Pak Menteri bilang kan orang dulu ngurus izin usaha dan lain-lain itu Pak kita mungkin nunggu nggak tahu nih kapan selesainya dan lain-lain. Sekarang Pak Menteri bilang Pak Menteri bahkan bisa by name Bapak bisa cek itu udah sampai mana pengurusannya karena untuk bisa melihat bagaimana kinerja dari jajaran di Kementerian Hukum. Pak ini salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Kementerian Hukum gitu. Nah, mungkin KPK bisa menggunakan apa sistem yang tengah dibangun oleh Menteri Hukum sekarang itu untuk mencegah korupsi itu seperti apa kira-kira Pak? Mungkin Bapak bisa mengkonkretisasi itu. Ya, kembali kepada soal transparansi dan akuntabilitas. Itu kuncinya ya. Sebetulnya kuncinya di situ aja. Nah, dengan transparansi salah satunya beliau melakukan digitalisasi. Digitalisasi ada kemudahan-kemudahan bagi pemohon, bagi masyarakat yang minta atau melakukan proses perizinan segala sesuatu bisa akses. Dan nggak ada lagi biaya-biaya tambahan sih biasanya gitu. Bahkan kalau perlu bisa diberikan sebuah koneksi lah gitu. Kalau ada misalkan pegawai yang menyalahgunakan kewenangan, kemudian memperlambat gitu. Karena kuncinya kan sebenarnya dalam soal perizinan itu pelayanan itu seringkali yang dilakukan adalah memperlambat. Gitu. Sebenarnya semua perizinan itu dokumen yang harusnya menjadi persyaratan sebenarnya sudah ada semua, cuma seringkali kemudian karena tidak ada interaksi akhirnya diperlambat dengan berbagai macam alasan. Bahkan bukan hanya diperlambat, ditunda gitu, di-cancel. Nah, tadi Bapak bilang sampai bisa cek satu-satu tuh. Tapi dengan beliau punya war room, beliau bisa melihat ibarat kata ini proses bisnis prosesnya ya. Itu bisa berjalan dengan baik, berarti nggak ada masalah gitu. Kemudian durasi waktunya makin cepat mungkin akan mendapatkan IQ-nya makin bagus gitu ya. Kemudian kalau lambat bisa dilihat ini keterlambatannya karena apa gitu. Pak tadi Pak Menteri bahkan menyebut soal beneficiary ownership ya. Ini kan juga salah satu perusahaan-perusahaan cangkang banyak lah kita bahas kalau soal korupsi itu layering untuk mengaburkan asal uang itu banyak sekali. Ternyata kuncinya juga dari Bapak bilang tadi berapa Pak? 1 juta perusahaan. Banyak sekali. Karena baru 52% yang sudah melaporkan BO-nya. Jadi masih ada 1 juta yang belum lapor. Itulah yang kami blokir sekarang. Nah Pak itu kan kebayang Pak 1 juta perusahaan yang nggak lapor BO-nya dia itu dinonaktifkan artinya mereka yang berniat jahat untuk bisa belum tentu. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa mempertanggungjawabkan asal uang yang digunakan di situ kan nggak masalah ya Pak. Tapi kan tindakan itu dilakukan. Nah mungkin data ini bisa ya Pak ya sudah bisa bergabung. KPK pasti bisa akses. Ini kan nanti interaksinya. Sudah terbuka oleh. Ya, interaksinya kan dengan LHKPN salah satunya. Ya, dalam laporan LHKPN itu, laporan harta kekayaan, nanti akan bisa misalkan dibutuhkan. Ini seseorang kok ya sesuatu yang datanya mungkin nggak pas lah gitu ya. Nah ternyata dia sebenarnya terhubung di data AHU, gitu. KPK minta datanya, maka kemudian bisa Ya itu bagian daripada interaksi MOU yang merupakan klausul yang ada dalam MOU. Oke, itu jadi ada kerjasama pertukaran data, data informasi, bisa mendukung kerja-kerja dari KPK untuk memberantas maupun untuk penindakan ya Pak ya. Ya tapi harapannya sih dengan beliau sampaikan 1 juta lebih, kemudian diblok, tidak bisa lagi beraktivitas, ya setidaknya ada perubahan ya. Ini kan sebenarnya perubahan cara berpikir saja bahwa yang dulunya mungkin mereka nggak mau menonjolkan. Mudah-mudahan niatnya memang karena tidak mau menonjol, bukan karena sesuatu yang sifatnya ingin
Yang tadi saya bilang Iya. bisa jadi mengaburkan asal uang kan. Iya, Oke. gitu. Tapi karena kalau kita bicara mengenai hukum kan patut diduga dulu Pak ya. Iya. Tapi setidak-tidaknya tadi sudah tegas dilakukan ke 1 juta, banyak sekali ya Pak ya. Sangat 1 banyak. juta ya. Ya, 1 juta yang Iya. dinonaktifkan. Betul. Kami sudah buka tanya jawab Pak di dari netizen. Ini salah satunya coba kita lihat, kita bisa tampilkan pertanyaannya ya dari Nadia Arista. Di luar negeri AI sudah bisa bantu lacak aset koruptor Pak. Nah, Indonesia kapan? Ini AI, artificial intelligence. Indonesia kapan? Akal imitasi. betul akal imitasi kalau diterjemahkan Iya. Indonesia. Tapi Pak di KPK udah mulai pakai nggak Pak kalau untuk pencegahan maupun penindakan kalau Ya, di KPK? pastinya belum full ya, gitu. Tapi sifatnya kita melakukan sebagai data awal untuk melakukan tindakan-tindakan pertama. Karena gini, segala sesuatunya AI itu juga tidak bisa menggantikan seorang investigator, gitu. Ini sifatnya data awal untuk bisa melihat potensi, gitu. Bahwa yang dilakukan misalkan seseorang punya harta, sekali lagi saya kembali kepada yang paling gampang adalah LKPN. Dari situ udah mulai dilakukan proses melalui AI. Gitu. Jadi dia bisa tabulasi data secara Ya, tapi tetap kuncinya harus dilakukan Investigasi. verifikasi dan validasi oleh pegawai. Gitu. Kalau Kementerian Hukum udah Kita sih banyak sekarang ya, termasuk di beberapa sekarang sudah mulai jalan. Karena kan tadi saya bilang digitalisasi, tentu masuk di AI juga. Dua direktorat jenderal sekarang saya minta harus memakai itu. Satu, Direktorat Jenderal Perundang-undangan yang terkait dengan harmonisasi. Kemudian yang kedua di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terkait dengan merek, pendaftaran hak cipta. Jadi sekarang karena dulu kayak seperti merek umpamanya Pak Ketua di Direktorat Jenderal Hak Cipta. Semua daftarnya nih sekarang bisa dengan menggunakan protokol Madrid itu bisa daftar. Tapi kan waktunya 6 bulan Pak Ketua sesuai undang-undang. Iya. Sekarang dengan saya minta untuk menggunakan AI, undang-undangnya lagi kita rubah. Kalau kita sudah menggunakan AI, nanti prosesnya maksimal 3 bulan dan kita tercepat di dunia. wow. Kita pasti tercepat di dunia. Ya, satu-satunya nanti yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah soal etik. Iya. Saya nggak tahu nanti suatu saat AI bisa ada etik atau enggak. Karena ada hati nurani Ada yang hati dipakai di situ. Tapi setidak-tidaknya AI dimanfaatkan Iya. untuk bisa memberikan Bayangkan lagi-lagi 7 pelayanan terbaik. layer untuk pemeriksaan substantif, itu saya pangkas 6, tinggal 1. Tugasnya manusia untuk memeriksa. Yakni soal etik. Ini khusus merek ya, jadi itulah yang kita mau lakukan transformasi di Kementerian Hukum. Jadi minimal kalau kita yang sebagai pengguna layanannya akan lebih cepat lah ya Pak ya, pengguna Iya. lebih cepat dengan bantuan dari AI dan terutama juga lebih transparan tadi. Ada pertanyaan berikutnya Pak Menteri, Pak Ketua, Menteri AI Albania janji Albania. untuk lelang publik akan 100% bebas korupsi dan tiap dana publik 100% transparan. Gimana hukumnya di Indonesia katanya? Ya kalau soal pengadaan barang dan jasa ya, memang dari sisi modus operandi itu termasuk salah satu yang terbanyak gitu. Artinya orang-orang melakukan penyalahgunaan, penyimpangan dari sisi pengadaan barang dan jasa, memanfaatkan. Nah, padahal sebenarnya pengadaan barang dan jasa pun ini sudah juga dilakukan secara Digital ya, e-katalog. Iya, ada e-katalog, bahkan e-katalog pun dari LKPP itu udah versi 6. Versi terakhir, tapi sekali lagi sebenarnya kembali kepada integriti manusianya. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, tapi kalau kemudian pegawai personnya itu masih ada keinginan dia lewat backdoornya, pintu belakangnya, selesai. Gitu. Tapi kalau menggunakan cara konvensional, sistemnya lama, karena aturan undang-undang yang tadi beliau sampaikan sudah ada, tapi dia memang niatnya tidak ada melakukan hal yang sifatnya salah. Ya sebenarnya nggak akan terjadi korupsi Nggak juga akan ya. terjadi. Nah tapi Gitu. kan kemudian tadi Bapak bilang, Pak Ketua bilang, kerjasama dengan Kementerian Hukum juga adalah tataran peraturan perundang-undangan karena Iya. Dirjen AHU di bawah Kementerian Dirjen betul. PP. Dirjen PP ya Dirjen maaf. PP. Dirjen PP, peraturan perundangan ya. Peraturan perundangan ada di bawah Bapak. Ini Pak, jadi produk-produk hukum semacam apa mungkin di bawah termasuk undang-undang dan di bawah undang-undang ya Pak yang mungkin bisa Bapak pastikan juga untuk menjadi bagian dari sama-sama kita bangun sistem karena Bapak tadi tekankan sekali bahwa Bapak tengah membangun sistem sekarang untuk bisa mencegah korupsi.
Setidaknya nggak hanya di Kementerian Hukum, tapi seluruh kementerian, karena ini menjadi concern ya Presiden. Ya. Yang paling mudah adalah kita itu tergambar di program legislasi nasional. Karena program legislasi nasional itu kan antara Kementerian Hukum mewakili pemerintah, DPR lewat Balek, dan PPUU di DPD. Itu kesepakatan 3 lembaga negara. Dan tahun ini menurut saya sudah ada menyangkut undang-undang perampasan aset sudah masuk. Tinggal kita lihat apakah politiknya di DPR bisa bergulir atau tidak. Tetapi jaminannya bahwa Presiden juga sudah berbicara dengan ketua umum partai-partai politik. Menurut saya kalau ini pasti bisa jalan. Tetapi yang paling penting buat saya, undang-undang perampasan aset penting. Tetapi yang mungkin menurut saya ada cara lebih mudah untuk bisa diterapkan. Karena mohon maaf Pak Ketua, hampir semua yang terjadi OTT itu kan lebih banyak barang buktinya cash. Iya, uang tunai. Uang tunai kan? Iya, berarti harus ada Karena itulah saya selalu sampaikan dari dulu. Sepanjang pembatasan transaksi uang kartal nggak ada, itu tantangannya cukup. Tetap effortnya tidak sebesar kalau pembatasan transaksi uang kartal itu ada. Masalahnya di kita berapapun jumlahnya, mata uang apa boleh Beredar tarik. ya? Oh. Jadi tidak heran kan kalau faktanya pada akhirnya nanti banyak yang ditemukan. Nah karena itu ini harus dikombinasikan. Kalau saya disuruh memilih di antara keduanya, sebagai pemerhati hukum, saya memilih yang terakhir tadi. Uang kartal, pembatasan uang kartal. Oh. Iya, pembatasan transaksi uang kartal. Ya, jadi saya tapi kan itu politik hukumnya. Nanti kita lihat ke depan. Karena itu nanti dalam beberapa momen itu penting untuk kita lakukan. Tapi tidak apa-apa, minimal step by step itu menuju ke arah kebaikan. Tapi setidaknya berarti satu undang-undang sebenarnya memang tidak bisa berdiri sendiri ya, Pak, harus didukung oleh ekosistem undang-undang yang saling berkelindan. Bapak bilang tadi ya, concern sekali ternyata ya. Dan itu nggak banyak dibahas sih Pak. Ini bukan pertama kali saya sampaikan. Dulu zaman ketua KPK itu adalah Pak Abraham Samad. Saya masih anggota Komisi 3. Di depan forum rapat kerja saya kemukakan. Bahkan saya bilang, saya sadar atau tidak, mungkin saya pernah melakukan. Jadi karena sistem. Nah karena itu sistem itu kan dibuat agar meminimalisir. Nah itu yang harus kita lakukan. Nggak mungkin 100% itu bisa selesai semua. Nggak mungkin. Tapi setidak-tidaknya membatasi perilaku itu tidak semua orang layernya akan berkurang. Jadi itu kan harapan kita ke sana sebenarnya. Kalau semua memiliki integritas dan transparansi, ya alangkah baiknya. Tapi kan kalau peluangnya tercipta dan di mana ada kesempatan di situ ada. Nah, itu agak susah. Bertemu dengan niat jahat ya sudah terjadilah tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Terakhir Pak, publik atau banyak pihak yang menilai mengenai kinerja pemberantasan korupsi itu dari berbagai indeks, mulai dari indeks persepsi ada juga yang menilai dari hasil survei ya, banyak hal. Tapi mungkin Bapak bisa menyampaikan salah satu tolok ukur kami menilai sebuah kementerian atau lembaga itu baik dalam hal pencegahan korupsi. Itu apa Pak kira-kira? Ya, tata kelola. Dari sisi tata kelola pemerintahan yang di dalamnya itu pastinya banyak ya. Bagaimana mereka mengurusi tentang sumber daya manusianya, kemudian administrasi, operasionalnya. Dan operasional itu kan lebar sekali itu. Misalkan kalau punya kewenangan untuk memberikan perizinan. Tapi kalau misalkan hanya soal-soal yang sifatnya internal, tapi saya yakin semua kementerian kan pasti punya. Kalau bisa melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik, gitu, nanti relevansinya dengan sistem penganggaran, kemudian relevansinya dengan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusianya, saya yakin itu semuanya bisa baik. Nah, kembali kepada soal indeks persepsi ini kan ukurannya ada yang dilakukan oleh Transparansi Internasional yang di sini terwakili oleh TII. Kemudian ada survei penilaian integritas gitu ya. Kemudian banyak lagi lah yang melakukan, termasuk
Kementerian Pan-RB pun juga melakukan survei tentang integritas, semuanya melakukan. Nah, itu ya dengan berbagai angka ya pastinya. Ada mungkin yang puas, sedang, bahkan mungkin memberikan penilaian negatif. Ya pastinya itu sebagai motivasi lah gitu, sebagai pemicu untuk semuanya bisa melakukan. Karena nggak ada semuanya kemudian melepaskan tanggung jawab gitu. Karena berurusan dengan tata kelola kan dari masing-masing sistem ini saling mendukung, saling menunjang gitu. Contoh misalkan saya urusan masalah merek gitu ya. Merek ini kan masih banyak yang beredar, yang KW-KW lah istilahnya. Ternyata dari 9 indikator yang ada dalam indeks persepsi korupsi itu menjadi bagian gitu. Jadi kalau selama masih banyak barang-barang itu beredar, maka itu salah satu Transparansi mempengaruhi akan menilai itu. bahwa nilainya akan turun. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya masih Ya. ada yang suka mencuri-curi merek orang lain Ya. gitu ya, itu juga Ya, ternyata indikatornya itu mempengaruhi bagian indikator. Salah daripada satu 9 indikator. indikator. Benar. Wah, Gitu. Jadi, itu hal kecil tapi hal kecil gitu. sangat berpengaruh ya. Ya, Pak, nih kami tanya ya ke netizen, kalau kamu bisa bantu KPK lewat platform digital, kamu pilih jadi digital volunteer yang bantu cek data publik, whistleblower, anonim lewat aplikasi, membuat konten edukatif tentang hukum, peneliti yang bantu analisis data. Paling tinggi jadi whistleblower. Iya, karena anonim gitu. Di whistleblower system itu dengan aplikasi yang ada itu bisa memberikan identitas yang anonim, tapi Ya. bisa dikomunikasikan, bahkan bisa melakukan pengecekan sudah sejauh mana informasi, laporan atau di data follow yang up. sudah diberikan dan follow up-nya sudah sejauh mana. Nah, kalau di Kementerian Hukum sendiri ada nggak Pak whistleblower system atau apapun nanti Bapak menamakannya, atau sudah ada ya? Jadi salah satu indikator yang saya gunakan sekarang, dulu waktu saya jadi Menteri Hukum dan HAM, walaupun waktunya singkat, itu handphone saya bunyinya luar biasa. Tiap hari, tiap detik bunyi pengaduan dari masyarakat. Sekarang Pak Ketua, walaupun transformasi digitalnya belum selesai, karena semua saya buka lewat media sosial saya terkait dengan pengaduan. Iya. Walaupun saya tidak expose, ini pertama kalinya saya expose ya. Sekarang saya kadang-kadang rindu pengaduan masyarakat itu di Kementerian Hukum. Iya, iya. Jadi saya bersyukur lah. Jadi itu mungkin karena belum, itu kan subjektivitas yang hanya mungkin yang tahu kan masih terbatas. Tapi nanti ke depan kami inginkan KPK melakukan survei tentang sistem pengawasan internal SPI ya Pak. Nanti juga itu bisa menjadi bagian hasil dari survei itu untuk kami perbaiki kalau ada yang kurang. Nah karena itu kerjasama antar lembaga, sekali lagi pemberantasan, pencegahan maupun pendidikan ini bukan semata-mata tugasnya KPK. Tapi ini tugas besar kita sebagai sebuah bangsa. Dan Bapak Presiden kan sudah membuktikan bahwa ada kebocoran negara yang luar biasa dan 30%. Buktinya orang bilang sekarang ada realokasi. Tapi faktanya daerah juga tetap bisa jalan. Toh juga dananya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, yang semua yang tidak efisien itu menjadi concern Bapak Presiden. Dan tentu kalau ini bisa dilakukan, tadi kan dengan sangat jelas beliau sampaikan bahwa program, anggaran, sistem dalam tata kelola itu menjadi satu kesatuan untuk upaya pencegahan kita. Karena itu saya berharap betul nanti kerjasama kita di semua stakeholder terkait dengan ini tanggung jawab bersama kita. Dan kita melakukan lompatan-lompatan kecil, tetapi efeknya ke depan pasti akan sangat besar. Sekali lagi, kunci keberhasilan satu lembaga untuk menjamin transparansi itu hanya 2. 1, digitalisasi. Digitalisasi yang benar. Kita sudah punya arsitektur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan mengikuti itu sebenarnya, itu nanti kita punya satu pusat data, satu data. Jadi semua antar kementerian, semua sudah. Tapi sampai sekarang belum selesai nih, karena ada beberapa faktor ya. Yang kedua, jamin karir di internal dalam bentuk merit system. Merit system ya. Yang berprestasi pakai, yang bermasalah jangan. Udah, itu ukurannya
Minimal itu pasti akan menimbulkan kompetensi. Yang satu mungkin dulu mendapatkan sesuatu dalam bentuk materi, sekarang tidak, tapi sebuah kebanggaan. Saya selalu motivasikan kepada semua teman-teman ini Kementerian Hukum. Hari ini lebih bagus saya beri Anda kenaikan pangkat istimewa dibandingkan saya beri pangkat anumerta kepada. Kan lebih bagus. Untuk apa pangkat anumerta kalau sudah meninggal? Lebih bagus nikmati sekarang. Dan itu motivasi buat keluarga. Tapi jangan lupa, di luar itu, saya juga memperjuangkan menyangkut soal tunjangan kinerja buat mereka. Jadi ada 2 tunjangan kinerja, Pak Ketua, yang kami lakukan di Kementerian Hukum. 1, tunjangan kinerja yang menyeluruh, yang seluruh kementerian itu lakukan. Kalau itu kita beri insentif yang resmi, itu akan jauh lebih baik. Dan mereka juga jadi termotivasi untuk tidak melakukan perbuatan yang masuk kategori tadi Pak ya, korupsi ya, karena sudah diberikan naik pangkat merit system ya, tergantung pada prestasi, dan ketika mereka berprestasi pun ada reward. Dalam bahasa kami di swasta Pak, ada reward buat mereka yang bekerja baik gitu ya, dan dilakukan secara transparan. Pak Menteri, makasih. Pak Ketua KPK, terima kasih sudah menunjukkan minimal jadi ada penjamin bahwa MOU yang ditandatangani nggak hanya jadi seremonial ya Pak, tapi bahwa kedua lembaga punya kerjasama yang sangat strategis yang diharapkan bisa mencegah korupsi. Terima kasih sekali lagi, saya selalu buat Bapak berdua. Terima kasih Pak. Terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton. Kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Sampai jumpa.